Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sirin dalam pembahasan seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman, dalam video ini saya mau membahas bagaimana keseharian saya menghadapi sensasi-sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Bagaimana kegiatan saya setiap harinya dalam tahap pemulihan ya. Nanti bisa saya ceritakan dari tahap bagaimana saya memang benar-benar tidak bisa beraktivitas sampai dengan saya bisa beraktivitas kembali teman-teman ya. Video ini di request dari Mas siapa namanya ya, sebentar, dari Vino Bastian ya, yang menanyakan mohon buatin video keseharian selama penyembuhan ya. Jadi akan saya buatkan video ini mungkin buat teman-teman yang lainnya juga bisa menyimak ya. Barangkali teman-teman bisa ambil sisi positifnya untuk bisa memotivasi teman-teman supaya kondisinya semakin membaik dan semakin membaik ya. Oke teman-teman, langsung saja bagaimana keseharian saya untuk menghadapi sensasi-sensasi dan keseharian saya atau kegiatan saya, aktivitas saya dalam tahap pemulihan. Oke teman-teman, singkat cerita saja. Jadi sensasi-sensasi yang sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya ya, termasuk perut kembung, begah, ulu hati sakit, dada sesek, napas enggak plong, kaki dingin, panik, takut, cemas, sampai dengan keliengan ya, keliengan yang bertahan lama ini ya, keliengannya ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah nggak usah cemas ya, pasti akan sembuh teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu kita bisa mengendalikan dari sensasi-sensasi yang berdatangan, yang kadang tiba-tiba ya, tidak diundang itu sudah datang. Oke teman-teman, keseharian saya dalam tahap pemulihannya. Pertama, pada saat saya masih parah-parahnya teman-teman, saya hanya rebahan saja ya di kamar. Rebahan saja di kamar. Ketika saya mau mau ke toilet ya atau ke kamar mandi, saya jalan itu harus dipapah ya, harus dipapah sama saudara sama istri gitu, itu dipapah untuk ke toilet dan kamar mandi. Itu sudah saya ceritakan teman-teman ya. Pokoknya kenapa saya sampai di papa itu, memang benar-benar saya itu nggak kuat, nggak ada tenaga. Nah pada saat masih parah-parahnya itu, yang saya lakukan cuma seperti itu aja ya, rebahan. Terus nanti sembari saya minum obat dari spesialis dalam ya, obat lambung ya, ada beberapa macam gitu ya, obat lambung itu saya diresepkan, dikasih ya. Itu sekitar 1 bulan ya saya rebahan ya, kurang lebih 1 bulan. Aktivitas saya hanya di tempat tidur. Terus nanti wayahnya makan saya harus makannya itu dibawa ke tempat tidur gitu ya. Di tempat tidur saya sambil duduk sambil makan gitu ya. Setelah makan saya itu senderan gitu, nanti sampai tertidur lagi gitu ya. Nah ini saya lakukan itu setiap hari, hanya bisa seperti itu teman-teman. Belum bisa beraktivitas banyak teman-teman. Jadi ya aktivitasnya seperti itu aja, di kamar tidur aja gitu ya. Kalau mau berdiri atau kalau mau ke ruangan ruangan depan gitu ya, ruangan tamu gitu ya, mau duduk di sofa ya harus dipapah gitu. Itu seperti itu. Tapi saya ya tetap berusaha setiap hari untuk berdiri ya, untuk berdiri. Berdiri itu susah teman-teman, tapi saya selalu coba setiap hari itu. Kalau nggak salah itu dalam masa pengobatan itu, kalau nggak salah itu sudah sekitar 1 bulanan lah saya bisa berdiri sendiri teman-teman. Wah, mau hujan kayaknya ini ya. Nanti pindah kalau hujan ya teman-teman ya. Jadi mulai bisa berdiri itu ya sekitar 1 bulanan itulah, bisa berdiri sendiri itu dengan dengan pegangan ya, dengan pegangan pegangan tembok gitu untuk berdirinya gitu, pegangan tembok. Saya ke kamar mandi itu ke toilet itu
itu ini apa namanya, pegangan tembok itu merayap gitu, merayap gitu pegangan tembok. Tapi saya bisa melakukan itu, saya sangat senang sekali teman-teman ya. Untuk aktivitas mandi ya, untuk aktivitas mandi, maaf teman-teman ya, ini sebaiknya jangan ditiru ya. Saya sampai sempat berapa ya, mungkin ada apa namanya 3 minggu saya nggak mandi keseluruhan ya, mandi yang benar-benar airnya gebyar itu ada, kayaknya itu 3 mingguan itu ada lah teman-teman. Karena apa? Karena saya juga takut gitu, takut kena air nanti, takut kenapa-napa gitu. Jadi aktivitas saya ya memang masih terbatas, masih di dalam rumah saja gitu ya. Kalau saya bawa ke depan rumah, saya duduk, misalkan duduk nih di depan rumah seperti ini, itu paling 1 menit aja udah nggak karu-karuan, pandangannya udah apa namanya, semua itu bergelombang gitu, semua itu bergelombang, pandangan itu seperti nggak nyata, seperti kayak ya kayak di mana lah gitu rasanya, itu pokoknya nggak enak sekali, langsung buru-buru kepingin rebahan lagi di tempat tidur. Ya waktu masih parah-parahnya ya saya lakukan itu, pergi lagi ke tempat tidur sampai dengan saya sadar bahwa kalau saya terus-terusan begini itu ya kapan saya akan membaik gitu. Akhirnya saya apa namanya, saya beranikan diri untuk apa namanya, berdiri sendiri seperti itu. Aktivitasnya ya ke toilet, ke kamar mandi kan rambatan tembok seperti ini. Nah itu saya lakukan itu berulang-ulang, walaupun nggak kepingin kencing gitu, itu ya saya coba ke belakang gitu, ke dapur sambil rambatan gitu. Itu rasanya luar biasa sekali teman-teman, rasanya ngos-ngosan, napas itu serasa kayak kayak lari puluhan kilometer itu, pokoknya ngap-ngapan itu bener-bener nggak karuan. Itu sampai di belakang itu apa namanya, saya sampai duduk itu lama teman-teman, duduk lama karena ngos-ngosan sekali. Padahal kan dari ruangan depan, dari kamar sampai ke toilet itu paling ya berapa meter sih gitu ya, tapi ya seperti itu teman-teman, rasanya luar biasa sekali gitu ya. Jadi bulan pertama dalam masa pengobatan itu saya ya itu ya seperti itu kegiatannya, itu seperti itu, hanya di dalam rumah. Saya latih buat jalan-jalan itu di dalam rumah, ketemu orang di luar itu untuk bersosialisasi itu belum apa namanya, belum berani keluar rumah, jalan di luar rumah itu belum berani teman-teman. Ini sungguh luar biasa sekali, apa namanya, anxiety-nya itu luar biasa teman-teman. Dan sampai dengan saya itu sadar bahwa saya harus melatih diri saya supaya terbiasa teman-teman. Jadi akhirnya saya beranikan diri dengan apa namanya, pakai tongkat teman-teman, pakai tongkat. Jadi kalau berjalan itu nggak pegangan tembok lagi, saya pakai tongkat gitu ya. Coba bayangkan teman-teman, pakai tongkat, padahal sebelumnya saya itu orang yang apa namanya ya, kemana-mana itu serba pingin cepet gitu ya. Bahkan cuma berapa meter aja saya kadang lari gitu, itu seperti itu teman-teman. Jadi pokoknya luar biasa sekali. Jadi kegiatan-kegiatan apa setelah 1 bulan dalam masa yang masih parah-parahnya ya. Jadi saya coba terus, akhirnya saya beranikan diri ya. Saya beranikan diri untuk keluar rumah. Kemana mas? Jadi anak saya itu ya, ini mendung malah mau main sepedaan, nggak apa-apa biar sehat. Jadi saya beranikan diri untuk apa namanya, keluar ke rumah ya, di halaman rumah gitu ya, di halaman rumah saya itu apa namanya, berjemur gitu ya, pagi-pagi itu berjemur aja itu paling kuat itu 1/4 jam, itu sudah hebat sekali teman-teman. Pada saat panas itu hebat sekali, udah kepala pusing, keliengan, duduk itu nggak nyaman, goyang, padahal tidak goyang teman-teman, itu goyang nggak karu-karuan gitu. Pokoknya rasanya luar biasa lah, luar biasa sekali. Bagi orang yang memang belum pernah merasakan ini, itu ya susah untuk dijelaskan ya. Jadi kembali lagi teman-teman ke pembahasannya, kegiatan apa saja dalam masa pemulihan. Saya sebutkan dari apa namanya, pagi ya, dari pagi aktivitas saya ya, dari mulai pagi bangun tidur itu sebelum adzan subuh saya biasanya sudah apa namanya, sudah bangun ya teman-teman. Sebelum adzan subuh saya biasanya sudah bangun ya. Kadang
nggak pas ya, nggak pas sebelum azan. Kadang sudah azan gitu ya, udah bangun ya, bangun pagi. Setelah bangun pagi itu apa namanya, saya minum air anget agak kepanasan ya teman-teman, air hangat agak panas-panas gitu ya. Itu 2 gelas saya minumnya, 2 gelas ya, bukan gelas yang besar yang ada cantelannya, bukan, tapi gelas yang sedang lah, yang gelas kecil itu ya, gelas kopi itu saya biasanya itu minum itu 2 gelas teman-teman. Saya minum 2 gelas. Setelah itu apa namanya, saya melakukan aktivitas apa namanya, saya melakukan aktivitas sholat ya, sholat. Terus udah gitu habis sholat apa namanya, saya biasanya meditasi ya, ya bahasanya apa ya, ya mungkin meditasi mungkin ya. Jadi saya diem bersila sambil apa namanya, berolah nafas perut gitu ya, tarik dari hidung, masukkan lewat apa namanya, perut, terus keluarkan dari mulut, itu seperti itu. Saya melakukan olah nafas seperti itu kurang lebih 15 menit lah, kurang lebih 15 menit. Nanti setelah itu saya aktivitasnya adalah nyapu ya, nyapu teman-teman, nyapu apa, ruangan gitu ya, nyapu ruangan tamu gitu, saya sapu karena buat aktivitas gitu ya, buat aktivitas karena harus bergerak. Pokoknya dalam apa namanya, pikiran saya harus bawa gerak terus supaya cepat membaik ya, cepat pulih gitu ya. Akhirnya dari situ itu saya lakukan setiap hari gitu ya. Jadi nyapu, setelah nyapu nanti keluar rumah ya, keluar rumah entah itu jalan kaki atau apa, pokoknya saya keluar rumah, saya sempatkan itu kira-kira setengah jam gitu teman-teman, kira-kira setengah jam saya itu apa namanya, keluar rumah jalan kaki, lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Jadi saya nggak fokuskan kepada apa yang saya apa namanya, apa yang saya lihat ke depan, terlalu tegang, terlalu fokus, karena kalau seperti itu keliengannya itu apa namanya, sering muncul teman-teman ya. Akhirnya ketika apa namanya, jalan itu saya biasakan apa yang saya lihat, yang ada di sekeliling juga saya lihat, saya coba terapkan. Oh itu ada pohon pisang, itu ada pohon pepaya, oh itu ada pohon duku, oh kok kelapanya ada yang kering. Jadi seperti itu. Jadi saya latih seperti itu setiap setiap apa, jalan pagi itu sekitar 30 menit jalan aja teman-teman, jalan. Yang saya lakukan jalan, nggak apa namanya, jogging gitu, enggak, itu jalan teman-teman. Nah, setelah saya lakukan itu berulang-ulang kali ya, berulang-ulang kali, setiap hari, bahwa pemulihan ini itu tidak instan ya. Jadi perlahan gitu ya, perlahan itu. Kadang juga sudah kelihatan apa namanya, membaik, kok tiba-tiba ada sensasi datang lagi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, semakin apa namanya, kita apa namanya, berlatih diri untuk apa namanya, untuk menghadapi sensasi gitu, seperti itu ya, nanti kita itu sudah terbiasa teman-teman. Ketika ada sensasi itu kita terbiasa ya, walaupun wajar lah kita apa namanya, kadang merasa apa namanya, masih takut, itu wajar, itu dalam masa pemulihan menurut saya itu wajar sekali gitu ya. Walaupun saya itu kadang juga masih kadang ada apa namanya, cemas itu juga masih ada kok teman-teman. Jadi secara apa namanya, hilang total 100% orang tidak punya cemas ya, menurut saya itu juga apa namanya, ya enggak ya, tetap ada cemasnya teman-teman. Itu saya apa namanya, terapkan pokoknya pola makannya itu ya 3 jam sekali gitu. Saya makan lagi teman-teman, makan lagi sampai dengan nanti sore ya. Kalau saya makannya itu jam 3, itu saya nanti jam 6 ya, biasanya jam 6 saya makan. Setelah itu saya nggak makan lagi ya. Saya tidur itu, kalau saya terakhir makan itu jam 6, saya tidurnya itu pokoknya jam 9 itu paling malam saya itu sudah tidur teman-teman ya. Saya usahakan itu setiap hari setiap hari teman-teman. Oke teman-teman, kita sampai mana tadi? Tadi ada apa namanya, mau gerimis ya, saya udah pindah tempat tapi belum gerimis ini ya. Jadi aktivitasnya dalam keseharian, dalam masa pemulihan ya, pemulihan atau masa penyembuhan, masa pengobatan itu
aktivitasnya saya rangkum aja ya biar cepat, ini sudah mendung sekali ya, nanti gampang lah bikin lagi videonya ya teman-teman ya. Jadi saya bangun tidur itu sebelum azan subuh ya, saya minum air putih ya, air kosong ya, air bening itu anget-anget, tapi hangat tapi agak ke panas-panasan gitu ya, hangat agak ke panas-panasan. Itu 2 gelas ya teman-teman ya, 2 gelas itu rutin setiap pagi ya teman-teman. Yang saya lakukan itu seperti itu. Nanti setelah sholat saya meditasi singkat ya, sekitar 15 menit, olah nafas, nafas perut ya. Setelah itu saya aktivitas di dalam rumah saja. Di dalam rumah saja itu saya lakukan setiap hari, entah itu nyapu, entah itu beres-beres apa gitu ya, itu saya lakukan seperti itu. Terus sudah gitu nanti keluar rumah jalan-jalan di luar rumah ya, sekitar setengah jam saya pulang, minum obat dari dokter yang 1 jam sebelum makan. Saya setelah minum obat itu saya biasa aktivitas kembali, aktivitas apa saja, yang penting jangan duduk diam ya teman-teman ya. Saya melatihnya seperti itu gitu ya. Setelah makan itu, setelah makan nanti saya juga aktivitas lagi ya sampai dengan sore gitu ya, aktivitas dengan sore. Dan saya terapkan pola makan itu 3 jam sekali ya, waktu masih agak parah itu 3 jam sekali teman-teman, 3 jam sekali. Ini beneran hujan teman-teman, pindah masuk ke rumah ya, nanti kalau pencahayaannya kurang bagus nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, videonya saya pindah ke dalam rumah ya. Ini cahayanya kurang bagus ya, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting audionya masih bisa didengar ya. Karena di luar tadi tiba-tiba hujan ya. Jadi saya rangkum aja untuk aktivitas saya dalam masa penyembuhan semenjak saya periksa ke dokter spesialis dalam. Itu saya bentar dulu. Nah ini ya. Jadi semenjak saya periksa dari dokter spesialis dalam, dari saya itu rebahan aja sampai saya itu bisa beraktivitas kembali ya, beraktivitas kembali walaupun belum 100% ya, tapi kondisinya udah jauh lebih membaik ya teman-teman. Sudah bisa beraktivitas berat, sudah bisa merumput, sudah bisa main badminton, bisa bersepedaan, bisa jalan jalan jauh ya, bisa naik motor puluhan kilometer ya, terus bisa ke pasar, ngantar anak sekolah dan lain-lain. Itu sudah pencapaian yang luar biasa dibandingkan dengan masa-masa lagi parah-parahnya itu ya, hanya bisa rebahan di tempat tidur yang sudah saya ceritakan tadi. Itu aktivitas saya itu keseharian adalah bikin target teman-teman, bikin target. Jadi target itu harian ya, target harian itu hari ini saya harus bisa harus bisa ke depan rumah, hari besok pokoknya saya ulangin lagi ke depan rumah, sampai dengan target mingguan, target bulanan. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Jadi aktivitasnya apa saja ya, simple aja, pokoknya saya beraktivitas sebisa mungkin di luar di luar rumah itu dibanyakin gitu dibandingkan aktivitas di dalam rumah. Jadi kalau di dalam rumah saya aktivitasnya itu ya biasa ya, bantu-bantu pel, nyapu, beres-beres dan lain-lain ya, terus biasa sama anak gitu ya. Kalau waktu masih parah-parahnya nggak bisa ya, tetap rebahan aja di tempat tidur. Jadi pada saat parah-parahnya aktivitas saya itu ya hanya seputar di tempat tidur, berlatih duduk berdiri. Nah itu seperti itu. Terus tahapannya mulai membaik lagi, saya keluar dari kamar, berlatih untuk bergerak ya, berlatih untuk berjalan, berlatih untuk berani ke toilet sendiri walaupun merangkak, itu seperti itu ya. Walaupun merangkak begini itu saya coba beranikan diri gitu teman-teman ya. Pokoknya saya harus punya target gitu, seperti itu. Sampai dengan saya bisa keluar rumah, bisa ngobrol dengan orang-orang, walaupun sensasinya luar biasa menggodanya ya, wow luar biasa menggodanya teman-teman. Tapi ya lama kelamaan akan membaik, yakin teman-teman, lama kelamaan akan membaik. Banyakin aktivitas di luar, sosialisasi sama orang luar gitu ya.
dulu. Dah, ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya. Ini videonya saya terlalu gugup bikinnya gitu ya. Jadi apa namanya ya, semoga saja bisa dipahami lah teman-teman. Karena saya juga baru bikin video-video cerita tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini teman-teman. Kalau sebelumnya di channel YouTube saya kan membahas seputar hobi lah teman-teman, seputar hobi saya gitu. Waktu sebelum terkena asam lambung ini kan hobi saya itu ada di apa namanya ya, ikan hias itu, seperti itu ya. Pokoknya channel ini sebelumnya membahas seputar hobi itu gitu. Jadi ini sebenarnya apa namanya ya, saya ingin berbagi kisah supaya bisa memotivasi teman-teman yang sedang dalam kondisi apa namanya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini. Karena saya merasakan itu luar biasa sekali sensasi-sensasinya ya. Saya bisa merasakan itu teman-teman, saya bisa memahami teman-teman bagaimana perasaan teman-teman ya. Semoga saja video saya itu bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya, boleh dibagikan ya kalau memang video ini bermanfaat teman-teman. Kalau menurut teman-teman video ini kurang bermanfaat ya sudah, cukup skip aja gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman bisa semakin membaik dan semakin membaik hingga sembuh, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.